sosok yang penting bagi kehidupan kita. Ibu pula yang mengisi hari-hari kita hingga kita menjadi apa ke depannya. Jadi ibu adalah sosok yang begitu penting bagi anak-anaknya. Nah, bicara tentang ibu, hari ini saya kedatangan seorang ibu yang cantik, Beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan kegiatan nyari duit. Beliau adalah Mbak Wina. Halo, selamat sore. Mbak Wina, udah berapa? Anak saya 3, Mas Bobi. Anak 3 ya? Anak 3, tapi kabarnya Mbak Wina juga punya sederet kegiatan yang sungguh luar biasa. Ada kegiatan sosial, ada kegiatan cari duitnya, bekerja apa ya, formal lah ya, yeah. Formal. Nah, bagaimana Mbak Wina membagi waktu untuk anak-anak dan keluarga? Oke, saya membagi waktu, saya punya jadwal tersendiri memang untuk karena saya kerjanya juga tidak tiap hari, jadi saya bisa bagi waktunya kapan untuk anak, untuk kegiatan sosial saya dan untuk lingkungan hidup bersama teman-teman. Jadi saya sudah menyusun waktunya sih. Jadi kita udah nggak tabrakan. Saya bicara tentang lingkungan hidup nih. Ini maksudnya apa nih Pak, lingkungan hidup itu? Kegiatan sosialnya di bidang lingkungan hidup kah atau? Bukan, kalau kegiatan sosial saya sih lebih yang ke kita membantu sesama. Membantu sesama misalnya kita berkegiatan mengumpulkan donasi, terus kita juga charity, terus kita juga membeli pelatihan-pelatihan untuk kaum disabilitas, terus untuk wanita-wanita yang terimbas pandemi ini kita kasih pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan masak atau pelatihan makeup, dan mereka kita kasih tumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan berkala agar mereka juga punya pegangan gitu loh. Itu yang saya lakukan untuk sosial. Kalau untuk lingkungan hidup itu sendiri, saya lebih yang ke misalnya berkebun, terus mengumpulkan recycle barang-barang bekas. Kemudian kita juga saat ini saya concernnya ke mengumpulkan minyak jelantah. Minyak jelantah yang akan menyelamatkan bumi. Karena kenapa harus minyak jelantah itu kita kumpulkan? Minyak jelantah itu sendiri kalau kita buang terus-terusan ke selokan itu akan mengakibatkan pemampetan, kerusakan, dan itu akan merusak lingkungan. Satu jelantah itu kita tetesin setiap hari itu mampet dan nanti ekosistemnya akan mati gitu loh. Nah, kita juga yang akan rugi kan. Jadi itulah yang kita harus jaga bumi. Minyak jelantah diapain? Nanti kita akan kumpulkan, kemudian minyak jelantah itu akan diolah kembali untuk menjadi biodiesel di Belanda dan di Jerman. Jadi kita di sini bagian pengumpulannya, kemudian nanti ada perusahaan yang akan mengolah itu. Mbak, ini kita kembali lagi sebagai titah Mbak Wina sebagai seorang ibu. Iya. Artinya bahwa saya dengar-dengar, saya baca-baca bahwa peran ibu ini menentukan anaknya ke depan. Seperti apa sih Mbak Wina dengan anaknya? Kalau saya yang pasti kasih sayang ke anak harus full, perhatian juga harus full. Kita juga harus memberikan pendidikan yang baik, memilihkan pendidikan yang baik. Sejak dini juga kita ajarkan berempati, tentu saja berempatinya itu mulai dari berempati kepada lingkungan, kepada sesama, kepada hewan, kepada tumbuhan. Jadi kita bentuk dulu, kita bonding dulu, baru nanti juga kita kasih. Kita pilihkan pendidikan mulai sejak dini. Kita berikan pendidikan yang memang layak. Kita arahkan beliau kemana. Kemudian nanti beliau yang akan memilih, tapi bukan kita yang maksa mereka untuk melakukan itu. Iya, artinya kan sekarang juga ada banyak pemberitaan bahwa kalau kita dulu mungkin dengan ibu kita itu sangat takut mungkin ya, bukan takut gimana, takut iya, segan iya, mungkin juga karena sayang sama ibu gitu. Jadi kita begitu kalau udah seorang ibu bilang A, ya A. Nah, kalau sekarang fenomena sekarang itu begitu banyak di media saya baca, seorang anak yang
berlaku kurang baik terhadap ibu, malah bahkan hanya gara-gara ibu mencabut satu pohon, anaknya malah menuntut ibunya di pengadilan seperti. Nah, fenomena ini Mbak Wina lihat seperti apa sih sebenarnya harusnya seorang anak itu? Oke. Kalau untuk kita sebagai seorang anak itu memang harus menghormati ibunya, harus menghormati, harus juga apa namanya, ya kita harus apa ya, titah seorang ibu ya gitu. Tapi kita sebagai ibu juga tidak boleh egois. Kenapa? Kita harus ajak anak-anak kita itu menjadi teman. Kita ajarkan semuanya itu sejak dini komunikasi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, kita harus membangun komunikasi itu sendiri dan mengajarkan empati itu sendiri. Jadi kalau mereka sudah dari kecil sudah belajar berempati, mereka bisa menentukan pilihan mereka sudah bisa menentukan baik dan buruknya mulai dari sekarang, tapi kita dikasih on the track ya, kita tetap kasih mereka kebebasan, kita juga tetap kasih mereka pilihan, terus mereka juga kita tetap pantau. Jadi ibu itu seperti main layang-layang. Jadi ditarik, nanti diulur lagi, ditarik kemudian diulur gitu loh. Jadi nggak yang sebebas-bebasnya juga nggak boleh. Terus apa namanya, kita terlalu strength juga sebagai ibu zaman sekarang nggak bisa. Jadi ya harus menjadi teman ya, ibu menjadi teman untuk anak-anaknya. Ya, karena setiap generasi pasti berbeda ya. Pasti berbeda, cara penanganannya yang berbeda. Benar sekali. Mbak Wina cara menangani anak-anaknya seperti apa? Kalau saya ajak anak saya jadi teman. Saya lebih ajak mereka jadi teman. Saya ajak mereka komunikasi. Misalnya suka apa atau apa. Kita kalau lagi di rumah, kita lagi nggak ngapain, kita bikin kegiatan aja yuk, kita masak bareng, kita berkebun bareng, kita bikin aja kegiatan-kegiatan yang fun gitu kan. Kita nggak selalu pergi ya. Jadi kita libatin anak-anak itu. Ayolah, ini loh mamanya kegiatannya ini, dan saya terbuka kepada anak-anak saya. Mama tuh kerjanya di sini loh, ini kerjaan mama begini, 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 begini. Jadi mereka tahu, jadi mereka bisa menghargai, oh mama saya tuh kerjanya seperti ini, oh ternyata seorang ibu tuh begini, nggak hanya di dapur gitu loh. Jadi ya saling komunikasi, saling transfer ilmu, jadi ajak mereka lah menjadi teman lah ya gitu. Tapi pernah marahin anak? Tentu saja kalau mereka sudah kelewatan. Tentu itu. Tapi marahnya kayak kelewatan ya. Kalau saya marah, saya mesti lihat dulu mereka ngapain, apa yang mereka sudah langgar. Jadi misalnya kalau mereka itu nggak komit, kan mereka satu hari itu misalnya untuk ibadah anak saya, ya udah kalau saya tanya, kamu tadi pulang kerja tuh saya tanya sama dia, anak saya ini sih lo, kamu sholat ini enggak gitu. Nanti kan dia belum mah, kenapa gitu. Nah ternyata dia telat tuh karena dia kebanyakan main handphone gitu. Terus ya itu yang harus disiasati. Ambil handphonenya, di-keep. Nah, gimana kalau tanggapan Mbak Wina tentang ibu-ibu yang memakai kekerasan untuk memarahi anaknya? Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya kekerasan itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi mendingan jangan deh. Ya karena akan memunculkan trauma terhadap anak. Tentu saja trauma itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena mungkin hilang, tapi tidak hilang di hati. Bekas di hati itu nggak akan hilang. Dia akan ingat sampai tua ya. Jadi please jangan deh. Berarti Mbak Wina ini sosok ibu yang oke. Jadi selain cantik, Mbak Wina ini juga ibu yang memberi dengan anak-anak itu benar-benar memberikan hati kepada anak-anak. Insya Allah. Benar ya? Nah, Mbak Wina ada yang mau disampaikan? Untuk anak-anak atau untuk ibu? Untuk ibu dan anak-anak. Oke, kalau untuk anak-anak dulu ya. Anak-anak, patuhilah ibumu, ajak bicara jika kau membutuhkan teman bicara, jadikanlah ia teman yang baik dan contoh yang baik. Jangan pernah melawan karena ibu, apapun itu, dia akan selalu menggait dan mengajarkanmu yang baik. Oke, ini pembicaraan kita akan berakhir, Mbak. Berakhir. Terima kasih sudah bersedia hadir di PKN Newsroom, sudah berbagi dengan kita semua, sahabat-sahabat Nusantara, sudah berbagi
tips and trick menjadi seorang ibu. Gitu. Walaupun dalam kondisi sibuk, seorang ibu yang aktif, tapi juga tetap harus memperhatikan Anak-anak tentu karena saja. bagaimanapun anak kita akan menjadi apa ke depan, peran ibu sungguh sangat besar dan luar biasa. Tentu saja. Terima kasih Mbak Wina sudah hadir di PKN Newsroom, sahabat Nusantara. Demikian obrolan santai kita dengan Mbak Wina. Nantikan PKN News berikutnya. Salam Nusantara, Mitra Kasatata, bersatu dalam persahabatan. Rahayu.